Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, kemarin tidak ada Aftermarket Close ya, padahal kemarin enak tuh kita bahas akhir Juni ya. Kalau kita bilang ada sell on June ya, apakah bisa terbaca di monthly-nya. Nah, tapi nanti tetap kita bahas ya, walaupun nanti datanya sudah ada 1 Julinya. Saya mohon maaf juga kemarin tidak ada aftermarket close karena sedang liburan. Libur panjang ya Bapak Ibu. Kebetulan anak-anak sekolah pada libur juga. Jadi kesempatan lah menyenangkan anak liburannya. Eh, Keluarga kita benar-benar agak jauh soalnya. Jadi baru pulangnya tadi sore. Kemarin tidak ada aftermarket close, agak susah. Hari ini saya tadi udah lihat market, udah nonton-nonton dan menjawab beberapa pertanyaan yang japri ke saya tentang market. Baiklah kita buat aftermarket close. Sebenarnya marketnya ini wait and see. Ya, kalau kita lihat nonton di Bloomberg atau baca di Bloomberg itu masih sentimennya terkait dengan Donald Trump ini mau bagaimana nih. Jadi juga di Amerika itu kan sedang ada terkait dengan pajak ya, pemotongan pajak untuk uh, industri bisnis ya. Jadi Donald Trump tipikalnya memang suka motong pajak. Akhirnya marketnya bergerak oke itu kalau dulu juga periode pertama dia motong pajak juga. Intinya dia mau pertumbuhan bisnis-bisnis itu berjalan dengan baik, pajaknya dengan terlalu tinggi hingga banyak perusahaan-perusahaan yang tumbuh di sana, manufaktur jalan dan dia dapat pajak juga akhirnya secara agregat. Itulah pemikirannya. Ya pemikiran bisnismen lah. Oke, lalu sentimen berikutnya di beberapa negara itu sekarang wait and see karena beberapa manufaktur ini di beberapa negara laporannya manufaktur indeksnya melemah ya Bapak Ibu akibat tarif dagang juga. Kalau tarif dagangnya meninggi mereka mau jual barang ya tidak laku karena tarifnya tinggi akhirnya mereka harus menurunkan produksi karena nggak laku mau bagaimana lagi. Itu yang jadi sentimen global sekarang dan kalau kita lihat kan ISG-nya net sell juga nih. Mereka menunggu kalau Amerika kira-kira potong pajak dan mereka pertumbuhannya bagus ya lari keluar lah. Terkait dengan ini juga nggak tahu lah juga nanti apakah Donald Trump dengan The Fed bagaimana nih perkembangannya. Oke, dari dalam negeri saya rasa sentimennya tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Yang digoreng-goreng tuh Danantara mulai masuk ke sini, Danantara mulai masuk ke sini kita juga serba bingung juga nih Danantara kayak jadi pemain player digoreng-goreng sana, goreng sini. Tapi nanti kita akan price, discount everything, volume validate. Hari ini ada alert Avia dan Emior nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu. Mari kita lihat trending snapshotnya. Jadi kalau kita lihat pembukaannya IHSG sempat naik ke atas, ini sentimen merespon kemarin juga. Tapi memang dasarnya kalau kita bahas di komposit, saya khawatirkan dia menjadi the second chance to sell. Tapi kalau saya nanti kita bahas lah. Takutnya yang belum dapat ilmunya malah terkesan saya ini menakut-nakuti. Bukan. Nanti kan kita bahas ilmunya ya Bapak Ibu. Kita akan analisa dengan volume. Okay. Volume. Kenapa ya? Volume price analysis ya Pak. Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Saya kok nggak bisa nulis ya? Oh, bisa. Volume. Wah, ini kacau nih. Price. Ya, analisis ya. Oh, nggak boleh kecil-kecil hurufnya, harus gede-gede. Ini harus dikalibrasi lagi. Oke ya, Bapak Ibu. Nanti ini kalau kita lihat ISG-nya turun 0,18. Dia naik turun. Ini ada tarikan di terakhir nih. Saya nggak tahu ada berita apa. Memang berita di Amerika memang menunggu penutupan pasar Asia. Ini memang nanti yang trading pasar Amerika mungkin akan terdampak nantinya dengan berita di Amerika terkait dengan pajak. Asingnya net sale 816 miliar net sale ya. 816 miliar ini cukup besar. Dan keluarnya di mana? Tidak kaleng-kaleng, keluarnya di BBRI, Bank Mandiri. Jadi dua ini keluar atau nanti keluar BBCA, BBNI. Kalau asing keluar dari BBRI, Bank Mandiri, BBCA dan BBNI, ini adalah proksi dari IHSG. Jadi asing kalau mau masuk biasanya mereka akan lihat institusi finance-nya. Oke, jadi financial penekan, energi dan non-cyclical. Telkom ada naik buy sedikit, tidak terus signifikan.
Itu saja yang kita lihat ya, nanti kita akan lihat detailnya, akan kita bandingkan dengan hajar kanan, hajar kiri, bagaimana apakah memang fair. Saya punya BBRI, tapi saya banyak punya order buy on weakness-nya di sekitar 3.000. Saya berharap dia, mudah-mudahan kalau secara teknikal dia bisa menyentuh 2.000 atau 2.400 ya. Alert hari ini ada Avia dan Emior. Avia ini selalu kami bahas di kelas ya Bapak Ibu, terutama yang sudah dapat ilmu volume price analysis. Dari alumni volume price analysis kita mencari memang saham-saham seperti ini. Kita cari Archie, kita cari apa lagi ya, banyaklah saham-saham yang wake off-nya belum terjadi, tapi nanti kita akan coba. Emior juga mungkin ada sesuatu. Alert ini Bapak Ibu terkirim secara sekuensial ya di Telegram bot. Mungkin saja pas jam 2:30 dia ada alert, lalu jam penutupan dia diguyur, atau tadi kita lihat ada tarikan-tarikan terakhir ya, atau bandingan-bandingan terakhir. Itu yang susah ya kalau dari big data itu, karena big data datanya harus masuk dulu diproses, dia akan telat. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Juga Bapak Ibu bisa join Telegram channelnya untuk update. Di sini ada diskusi ya Bapak Ibu, ada diskusi. Kalau ada yang mau diskusi, di sana juga ada fasilitasnya. Join aja Telegram channel. Tapi memang karena banyaknya spamming itu sekarang masuknya harus pakai approval. Websitenya, sosial media silahkan di follow, nanti akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Saya akan sharing bagaimana caranya untuk menganalisa saham. Ya, jadi step by stepnya, langkah-langkahnya, cara analisanya. Bapak Ibu nanti bisa nonton juga tutorialnya, filosofi volume price analysis seperti apa. Mudah-mudahan Bapak Ibu cocok dengan mazhab analisa namanya ya VPA ya, volume price analysis. Ada yang bilang volume spread analysis, sama saja. Nanti Bapak Ibu juga lakukan. Kalau saya lakukan perintah, silakan diakses Telegram botnya. Ini pendekatannya volume price ya Bapak Ibu, pengalaman saya lah. Oke, namun begitu jangan percaya analisa saya 100%, mungkin pengalaman kita berbeda. Oke, kapital kita berbeda, itu yang paling jelas. Biasanya orang yang punya kapital misalnya 60% cash, 40% saham, dia akan berdoa supaya indeksnya turun atau saham-sahamnya turun supaya bisa buy on weakness. Tapi kalau yang nyangkut, biasanya mereka akan berdoa sahamnya naik supaya bisa exit. Jadi di situ perbedaannya mungkin. Atau stylenya berbeda, kesabaran berbeda, ada namanya MPL. Maximum pain levelnya berbeda, psikologi trading berbeda. Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion ya. Ya, Bapak Ibu jadikan sebagai second opinion. Prinsipnya jangan pernah percaya analisa siapapun jangan percaya. Apalagi robot, Bapak Ibu harus punya namanya first opinion. Jadi harus punya analisa pertama, dapatnya dari mana? Lakukan analisa sendiri, practice make perfect. Nah, setelah lakukan analisa, apa? Susun trading plan. Harus besar-besar nih kayaknya. Nggak bisa kecil-kecil nulisnya. Lalu, atur money manajemennya, MM. Nah, saya sudah ada tutorialnya ya. Jadi, sering kita bahas juga bagaimana bikin trading plan. Saya kena stop loss, banyak ya Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah psikologi terjaga karena tidak nyangkut. Oke. Ini informasi workshop Bapak Ibu trading as a business. Untuk batch 40 sudah full, kalau bisa jangan ditambah lagi, walaupun kita bisalah mentok-mentok itu sampai 10 maksimum atau 12 itu, tapi nggak terlalu nyaman menurut saya. Karena kalau terlalu ramai itu, workshop yang ramai itu biasanya sungkan untuk bertanya gitu. Kalau sementara ini saya inginnya semi private, Bapak Ibu yang ikut bisa bertanya. Kalau yang batch 40 sudah full ya Bapak Ibu ya. Jadi memang nanti ini akan lebih, karena ada yang 3 orang mau ikut workshop, kalau dipisah mereka nggak nyaman juga, mau belajar bareng gitu ya. Jadi saya rasa kalau Bapak Ibu berminat nanti silahkan cek batch 41, masih lama, 9 Agustus ya, masih lama ini. Sebulan lebih malah. Yang tanggal 26 ini sudah full. Nanti setelah ini Bapak Ibu bisa ikut level advance ya. Oke, lalu ya itu saja saya rasa, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya saya masukkan ke dalam deskripsi video, atau
Bapak Ibu bisa cek ini, scan QR-nya di sini. Nanti kita akan lakukan dengan ini. Saya kebetulan menggunakan Telegram desktop menggunakan PC. Bapak Ibu bisa juga akses dari handphonenya, handsetnya ya, asal terinstall aplikasi Telegram. Atau pakai web juga bisa untuk yang lainnya. Oke, untuk Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa untuk mengetik help untuk melihat perintah apa saja. Belum ada update perintah baru ya Bapak Ibu, karena saya masih fokus trading ya, cari duit. Masih trader cari duit di pasar saham. Susah cari duitnya, tapi alhamdulillah kemarin sudah dinaikkan stop loss semua. Ini kalau Bapak Ibu ketemu namanya volume price analysis, insya Allah sudah benar. Supaya jangan salah ya Bapak Ibu, karena banyak juga kan Telegram bot yang lainnya. Ada daily, weekly, dan monthly. Untuk yang intraday sudah tidak ada lagi karena berat ya, servernya hang, kasihan. Karena kalau pakai intraday itu ada beberapa orang yang agresif sekali untuk akses data. Kemampuan servernya masih belum, maklum lah, botnya juga nggak bisa mahal-mahal ya. Jadi di sini kita bisa beberapa perintah Bapak Ibu, speedometer, rotasi saham, lalu kalau kita lihat foreign flow, ada juga Sankey, baru ada ngecek alert. Ini screening Bapak Ibu. Kadang-kadang rezeki kita ya ada alert robot. Kadang-kadang ketemu rezekinya pas lagi screening. Misalnya lagi panik-paniknya, kita bisa melihat saham-saham yang ekstrim atau yang habis panik terbit lahub, bahkan saham-saham pullback ya kalau lagi bullish. Lalu saham ledakan volume kalau lagi akumulasi, kadang-kadang bisa dapat seperti itu. Untuk roti saham sektor 1 sampai 11 bisa dicoba. Jangan lupa tutorialnya. Ya ini ilmunya di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu juga tidak ingin maksudnya tidak sudah punya trading view, pengen trading dengan trading view aplikasi sendiri, tapi mungkin ilmunya pengen belajar volume price analysis, bisa tonton nih tutorialnya. Ya, tentang volume price analysis, lalu tentang membuat trading plan, tentang anti stop loss hunter. Ya ini beberapa yang diajarkan di workshop Trading as Business. 5% sampai 10% yang diajarkan saya buat di sini karena tidak semua orang ya ada waktu atau ada rezeki untuk datang dari luar kota mengikuti workshop. Kan workshopnya tidak ada online. Kalau Bapak Ibu pengen paham apa itu alert robot, Bapak Ibu bisa ketik nih tutorialnya ada di sini. Baik, kita akan mulai analisa. Langkah pertamanya, Bapak Ibu bisa ikutin ya step by stepnya. Langkah pertama adalah cek alert. Ya ini dia alertnya. Hari ini ada Avia, kemarin ada SMGR, PTRO, dan MNDKA. Oh banyak juga MBMA kemarinnya, ya sudah naik. Sekarang kita lihat Avia sama Emyor. Oke, kita lihat. Saya punya Avia tapi tidak punya Emyor. Lalu kita cek setelah kita cek alert, kita cek rekomnya. Ini yang saya sampaikan tadi, kadang kita dapat rezeki saya itu dari alert robot, kadang saya dari rekom, tapi konsepnya adalah confluent. Kalau seandainya alert robot yang berdasarkan big data atau deep learning ini ada rekomendasinya, lalu kita cek rekom ada juga, ledakan volume ada juga, nah itu confluent artinya. Jadi tidak hanya dari satu sudut, dari berbagai macam indikator mereka menyatakan, wah ini rekomendasi. Nah itu bisa dianalisa lebih detail. Kan? Tapi kadang-kadang saya iseng-iseng itu semuanya saya lihat tuh yang menarik itu. Oke, setelah langkah kedua kita cek rekom. Rekom ini bedanya dia menggunakan end of day data. Jadi dia datanya tanggal 1 Juli ya, sudah benar. Nah, di sini dia bilang BDKR. BDKR ini saya punya, tapi satu lot cuman. Dia jatuh dalam dulu sempat berapa puluh minusnya, cuman satu lot saya biarin aja. Karena dia masuk kompensasi, saya juga tidak paham ini perusahaan apa. Karena berapa kali alert saya beli aja satu lot. Itu diajarkan di kelas ya bagaimana manajemen kita, lot sizing kita. Kalau kita ragu, masukin aja satu lot untuk memahami perilakunya. Excel, nah Excel ini tidak ada alert ya. Tapi dia bullish sign, ini sesuatu nanti Bapak Ibu bisa analisa. Caranya sama nanti ya. Lalu kita lihat ada BDT, ya tidak ada apa-apa. Price action, candle pattern Bapak Ibu. Sini ada BBB, bearish, Cimorai, bearish, DSNG, pattern reversal ini ada sesuatu nih menariknya. Kalau ada potensi reversal, silakan analisa. Dia dari price actionnya biasanya bagus. Kita lihat ya, DSNG. Jadi saya itu rajin-rajin untuk screening ya. Jadi untuk membatasi. Wah ini bagus juga ya. Kenapa? Ini marking down. Ini ada semacam selling claiming auto reaction. Ya ini mungkin
Mungkin dia kalau ke atas menjadi 830 menjadi the best time for buying. Jadi ini akumulasi ya Bapak Ibu. Ini sesuatu ini DSNG ya, tinggal dilihat struktur besarnya saja. Oke, lalu kita lihat apalagi. Ini ada potensial reversal. MYOR, ada alert. Oke, menarik itu. Lalu apalagi yang potensial KLBF. Itu potensialnya. Avia ada rocket jet ya. Ini ada sinyal buy di rocket jet. Lalu kita lihat dengan mapa MAPI. Ini mapa MAPI ini geraknya selalu sama nih. Kayak ICBP sama INDF ini kan satu ini. PUS, Arto-nya buy. Arto kemarin ada alert nggak ya? BMR Resell, ya asingnya keluar. MYOR ada alert di sini, Telkom. BDKR nih ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat dia sudah golden cross. Sido ini ditekan ya, terus dia ke bawah. Ini yang mau dividen dapat terus dia harga ke bawah. Kalau perusahaan jamu yang masih ada, kita lihat di supermarket atau Indomaret atau Alfamart masih ada tolak angin, Sido muncul ya udah mungkin masih aman itu. Lalu kita lihat, ini SSIA nih sesuatu nih ya Bapak Ibu, sesuatu dia the best time for buying. Oke, itu kita cek juga SCR Vibum. Nah, ini Vibum ini favorit saya nih. Oh, tidak ada ya. Nggak ada kebetulan. Jadi karena kalau dia meledak volumenya pasti ada sesuatu, terutama pada fase akumulasi. Kita lihat SCR Extreme. Ini cari-cari saham yang Extreme Fear. Sudah mulai berkurang ya yang Extreme Fear-nya Bapak Ibu. BBRI sudah tidak Extreme Fear. Yang BRPT hati-hati. Hati-hati ya. Ini Antam yang sudah Extreme Grid juga sudah tidak ada. Ini banyak yang netral nih ya Bapak Ibu. Tidak ada yang signifikan ya. Maksud saya ada berapa yang Extreme Fear, Fish, IBS ini saya nggak kenal, tidak menarik juga karena tidak masuk Kompas 100. Tapi kalau memang mau belajar ya lihatlah, harus dilihat satu-satu. Misalnya Risen ya, sama apa nih Rise? Ini sama apa nih Risen ini ya? Kena Extreme Fear, buy on weakness. Ini kayak gini-gini kan sahamnya nggak kenal antah berantah, nggak usah lah ya, ditinggalkan aja. Walaupun dia terdeteksi di sini. Lalu kita lihat SCR Panic. Ini mencari saham-saham yang habis panik. Kalau bisa ada di alert, di rekom, tapi muncul di sini. Avia habis panik terbilang hope. Jangan sampai kelewatan Bapak Ibu ya. Ini habis panik terbilang. Dia masih panik. Dia panik. Mudah-mudahan dia menuju hope ya. Itu dikenal dengan habis panik terbilang hope. Lalu atau kita lihat SCR Hope. Ini saham-saham yang sudah ada hope-nya, sudah kuat demand-nya. Arto BTPS ini BTPS saya belum apa-apain nih, alhamdulillah ya nih. Kalau Bapak Ibu nonton BTPS, dia dividen masih terus naik terus nih. Sama kayak apa ya? Banyaklah saham yang habis dividen dia naik terus. Telkom Hope, PTPP Hope, ya ini Indika Hope. Nanti Bapak Ibu silakan analisa. Kita cek dengan SCR Top FF. Ini Top Foreign Flow. Nah, ini tadi kita sudah bahas ya. Cuman membahas top foreign flow, Bapak Ibu harus sandingkan dengan SCR top kaki. Top kaki ini hukum pertama Wyckoff. Ya, kalau belajar Wyckoff ya Bapak Ibu yang ikut workshop volume price analysis. Jadi dia terkait dengan hukum pertama Wyckoff, supply and demand, greediness ya. Kalau dia hajar kanan berarti greediness, kalau dia hajar kiri berarti fearness. Itu biasanya agresif buyer atau agresif player ya. SCR top kaki kita lihat, Antam hajar kanan. Excel, mana Excel tadi ada bagus kita lihat ya. Archie ini kalau alumni workshop ya Bapak Ibu, mereka sudah kalau di grup alumni kita sudah bahas Archie sudah lama. Karena dia memenuhi syarat Wyckoff-nya belum terjadi ya. Jadi waktu itu turun sampai 300 saya beli terus. Ya, mungkin teman-teman yang alumni sudah beli juga karena Archie sudah lama kita akumulasi. Archie, Avia, apalagi ya PGO, itu. Yang belum ada Wyckoff-nya lah. Nah ini yang hajar kiri, Bank Mandiri, BBRI, BBCA. Jadi tidak kaleng-kaleng yang keluar asingnya di Bank Mandiri 200 miliar. Dan mereka keluarnya bagaimana? Bank Mandiri dihajar kiri. Ya. Berarti totalnya asingnya sudah keluar, ditambah lokal juga, exit juga nih tampaknya ya. Karena lebih besar dari hajar net sell, ya hajar kirinya. Jadi harus dilihat
berarti dia sangat fear Bank Mandiri. Ganti-gantian aja lah Bank Mandiri, BBRI kalau memang aslinya mau keluar. Karena yang itulah yang dominan dipegang. Oke, kita sekarang lihat SCR pullback. Ada nggak saham-saham yang pullback? Pullback ini istimewanya biasanya trend. Oh, Pani. VPA Pani ini saham-saham yang mengerikan kalau untuk dipegang karena sudah udah begini ya. Ini harus lihat time frame weekly Bapak Ibu. Dia sudah bottoming nih, ada sinyal stopping volume. Ingat-ingat yang sudah ikut workshop atau tutorialnya ada stopping volume. The best time for buying nanti targetnya sekitar 20. Tapi nggak mungkin lah ya kalau kita lihat ke sana. Harus lihat time frame besar, takutnya VPA weekly Pani. Monthly-nya harusnya juga bisa sudah ada nih. Nah tuh ya, jadi kita sideways, kita nggak tahu ke bawah atau ke atas nih. Wycombe-nya sudah selesai. Nggak tahu dia kalau jadi stepping stone. Tapi kayaknya volumenya nggak oke ya. Volume saja lihat, ini monthly-nya kemarin. Weekly-nya. Oke, kita lihat apa lagi ya. Sudah ya, saya rasa itulah apa lagi. Cukuplah itu ya Bapak Ibu. Sekarang kita mulai pembahasan composite dulu. Kita mulai dengan Speedo Composite. Ya, jadi ada yang menunggu sahamnya ekstrim, mudah-mudahan panik terjadi di market, kita bisa buy on weakness. Ada juga yang menunggu supaya dia naik ke grid, menunggu demand-nya masuk. Ya beda-beda setiap orang ya. Penutupan tanggal 1 Juli. Sudah update datanya, masih fear ya. Tadi siang saya cek end of midday session 1 juga masih fear. Artinya supply-nya masih lebih besar pada demand, belum masuk demand-nya nih. Atau fear-nya belum ada yang ekstrim mendadak, berita yang kepanikan hingga dia belum ekstrim. Kita cek dengan weekly-nya bagaimana? Speedo Composite. Biasanya weekly-nya baru valid nanti ya, hari Jumat Bapak Ibu, weekend. Netral ya, sama kuat, supply and demand-nya sama kuat. Kita cek dengan start channel untuk rotasi untuk sektoral. Nah, ini sektornya sektor nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, basic 1, energi ya. Nah, misalnya Bapak Ibu mau lihat relatif terhadap komposit saham-saham sektor nomor 3, tinggal start C3 ya. Tinggal begitu aja mau lihat. Nah, ini saham-saham sektor energi tadi yang ditekan juga ya, Medco, Toba. Ini siklusnya mulai melemah nih, suplainya mulai masuk nih ya. Kita lihat ya, mulai melemah semua. Kemarin sudah jaya-jayanya. Atau finance sektor berapa? Sektor nomor 4. Kita lihat finance berapa ini? Nggak hafal. Help saja lah kalau nggak hafal. Finance 4 ya. Ini dari sini kelihatannya. Start C4. C itu artinya composite. Pusat rotasinya. Nah, ini ada Arto, relatif terhadap kompositnya, ada BBRI, BBYB, Bevin, ini mulai menguat nih Bevin, relatif terhadap komposit yang melemah. BBRI melemah ya, jadi kita bisa lihat relatif pergerakan mereka. Atau mau pusat rotasinya diganti. Misalnya, sektor berapa tadi yang mau kita ganti? Sektor energi ya, ini pusatnya kan komposit. Start C berapa nih? Start C, tinggal ganti aja. Start S3. Gitu. Jadi sekarang pusat rotasinya relatif terhadap pergerakan sektor energi ini. Ya, ini Harum udah mulai ada menguat, ada Harum menguat ya kalau relatif terhadap sektor energi. Oke, kita lihat dengan VPA monthly. Nggak apa-apa lah ya monthly-nya, karena ini harusnya kemarin. Nanti kita abaikan yang terakhir untuk melihat monthly-nya. VPA monthly composite. Maaf, kemarin saya tidak ada aftermarket close. Kita lihat monthly kemarin ya. Monthly kemarin mungkin semacam inside bar ya Bapak Ibu. Dia butuh konfirmasi satu low lagi. Kalau dia nanti bulan Juli ternyata dia di bawah. Sebenarnya ini belum bisa kita katakan sell on June ya. Tapi tergantung Juli ini. Kalau Juli ini berarti ke bawah, dia menunggu pullback-nya ya. Jadi low, high, high, low. Kalau dia ke atas ya trennya up. Tapi kalau dia terjun ke bawah, trennya ini. Jangan lihat volume terakhir ini ya. Masih hari pertama, volumenya pasti low ya. Sinyalnya pasti no supply kata dia. Atau no demand. Jadi candle yang bulan Juninya ini tidak terlalu kalau tadi dia close di bawah kita bisa katakan sinyalnya bearish engulfing itu ya. Ini ada perlawanan sedikit. Tapi nggak tahu kalau tiba-tiba Donald Trump ubah peraturan ya.
tarif dagangnya diperangin lagi sama dia, dikeluarin lagi. Memang jago Donald Trump itu ya. Oke, kita lihat VBP monthly composite. Iya, dia sedang berada di zona supply and demand. Di sini atas ini adalah zona supply and demand ya, Bapak Ibu ya. Di bawah ini ada demand lagi. Di bawah, kalau ini jebol, maka trennya ini semacam uptrust, trennya ke bawah. Tapi kita belum tahu jebol atau tidak. Ini ada demand di sini. Ada demand. Alah, ini harus dikalibrasi. Demand ya. Di bawah juga ada lagi. Ya, itu kita perlu lihat itu aja. Kita lihat dengan weekly-nya. VPA weekly composite. Composite weekly-nya, tapi ini masih hari Selasa. Belum lengkap datanya. Kita lihat minggu lalu ada perlawanan. Ya, ada perlawanan ini. Biasanya ini namanya no supply. Ya, dia tekan ke bawah, supply nggak ada, dia naik lagi ke atas. Ya, ini bisa dihafal-hafal kalau no supply ini. Ya, no supply. Belum. Volumenya pasti rendah ya Bapak Ibu, belum ada signifikan, jadi memang volumenya rendah aja. Bukan, maksudnya yang kemarin volumenya rendah karena ada libur ya Bapak Ibu, di sini ada libur, jadi perlu catatan juga. Nah ini belum, kita masih hari Selasa. Kita lihat VBP-nya, VBP Weekly Composite. Jadi kadang-kadang kita ngapain sih bahas composite? Ya perlu dibahas karena di situ psikologi market. Jadi dia turun ke bawah, dia naik ke atas, ini ada penahan supply and demand. Kalau dia jebol naik lagi ke atas, di atas ini ada supply yang menjadi penentuan. Ya, ini supply. Tapi kalau dijebol ke bawah, ya kita carilah di mana supply tadi. Di monthly mungkin kelihatan. Kita lihat dengan VPA composite. Jadi yang bisa menggerakkan composite itu adalah saham-saham dengan bobot besar yang biasa dipegang oleh pemain besar. Ya, fund manager. Jadi karena ini kapitalis, ya Bapak Ibu, ya yang berkuasa mengatur-ngatur ini adalah pemain besar. Nah, kita bahas composite karena kita bisa mengetahui apa mood dari pemain besar. Oke. Ini adalah daily, tidak ada sinyalnya hari ini. Kenapa tidak ada sinyal? Volumenya rendah. Ini menunggu sesuatu ini. Jadi memang benar kalau Bapak Ibu belajar namanya volume price analysis, kita lihat price, kita lihat volume, ya. Ya, itu saja yang menurut saya sudah efisien. Kita berita terlalu banyak, ya kita lihat saja. Oke, kita lihat ini adalah marking down, ini bottoming dia, ini dia break, tapi kita perlu catat di sini ada gap, ini ada gap. Oke, ini ada anomali, sahamnya kecil-kecil, spreadnya kecil-kecil, volumenya agak meningkat ya, naik ke atas, terus ada sinyal exit di sini, terus ada ledakan volume. Nah, ini ledakan volume nih namanya, volume surge. Kalau di apa namanya? Kalau di level advance kita belajar namanya volume surge saat uptrend. Ini ciri-ciri pemain besarnya exit. Lalu keluarlah dia. Nah, sekarang dia sudah punya, kalau dari sini high-nya, aduh sebentar ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Agak nggak nyaman dengan pen stylusnya ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini high. Ini low. Ini low high. Kalau mau jab low high. Ini lower low. Ini kalau dia tidak bersiklus atas, maka ini menjadi low high. Kalau dia jebol ke bawah, maka lower low. Kalau udah lower low, yang kita tunggu adalah demand zone-nya atau gap-gap ini. Itu plan-nya ya Bapak Ibu. Jadi akan kembali ke bawah. Sementara ini candlenya merah, volume memang sepanjang ini ya. Dia naik ke atas, volumenya turun ya. Ini artinya kenaikannya, Bapak Ibu bisa belajar volume price analysis. Kalau volume uptrend dengan volume yang merendah, ini kita harus pantau ya. Kalau dia turun ke bawah, 6745 ini menjadi acuan. Nanti kita cek demand-nya di mana. VBP composite. Nah, kita lihat. Ya, di sini akan kelihatan ini adalah supply ya. Ini gap-gap sudah tidak ada. Gap di bawahnya ini ada gap. Jadi kalau dia bisa close di bawah, kita tunggulah di gap ini. Ini ada demand zone.
Ini ada gap, mungkin ini ada dimension. Kenapa Pak ini dimension? Kalau nggak dimension nggak akan naik ke atas gitu. Jadi kita tunggu aja lah ya. Jadi ini tunggu, kita belum tahu apakah akan naik ke atas. Kalau naik ke atas ya tunggu ini. Kalau dia turun ke bawah, buy on weakness-nya. Kita tunggu ekstrim. Oke, kita lanjut dengan foreign flow. PIV composite. Ini berikut ini adalah chart foreign flow untuk composite. Kita bisa lihat hari ini cukup besar ya Bapak Ibu. 8,16 miliar net sell. Dalam 5 hari tercatat minus 3,48 triliun. Ini nggak kaleng-kaleng nih, keluarnya dalam 5 hari 3,4 triliun. Dalam 20 hari ada 11,3 triliun net sell. Dalam 60 hari 16,6 triliun net sell. Dalam 100 hari ada 37,8 triliun net sell. Jadi acuannya kan 20 hari. Ini masih net sell semua Bapak Ibu. Jadi ya sabarlah ya Bapak Ibu. Memang composite kalau aslinya keluar dia nggak bohongan ya Bapak Ibu. Nggak bohongan. Baik. Itu untuk composite. Sekarang kita mulai pembahasan sahamnya. Kita cek dulu ya. Saham-sahamnya hari ini adalah Avia dan Emyor. Kita mulai dengan portfolio volatility map Avia spasi Emyor. Kita mau melihat bagaimanakah volatilitas Avia dan Emyor. Kalau kita lihat saham ini hampir sama, ini karakternya juga sama. Avia sama Emyor mungkin nanti juga sama ya. Karena lihat volatility-nya sama juga di sini, terus daily average return-nya juga sama. Oke, gitu ya. Jadi dia tidak terlalu volatile. Saham ini cocok untuk invest mungkin. Kita lihat dengan PCM Avia spasi Emyor. Cuma ada dua, kita lihat bagaimana korelasi mereka. Sepertinya tinggi nih, karena polanya sama ya. PCM, PCM. Kok nggak ada? Sebentar. Baik, Bapak Ibu. Ini adalah portfolio correlation map. Kita menghitung bagaimana korelasi antara Emyor dan Avia. Dan di sini ternyata kalau punya Emyor, boleh punya Avia. Sebab korelasinya rendah ya Bapak Ibu. Ini faktanya menggunakan data 1 tahun. Oke, saya akan bahas Avia ya Bapak Ibu. Tapi sepertinya Emyor juga tadi ada di Rekom. Keluarnya bagus juga. Kalau kita Bapak Ibu lihat Rekom. Dia di sini keluar. Di sini Rekomnya juga Emyor juga bagus. Beberapa orang yang pegang Emyor nih potensial reversal nih bagus berarti ya. Tapi alertnya nih tadi Avia, saya pengen bahas Avia. Avia ini yang pasti dia wake off-nya diduga waktu kita diskusikan di workshop volume price analysis dia belum ada wake off struktur besar. Di belakangnya korporasi dia masuk Kompas 100. Oke, sejak IPO dia belum terbentuk ya. Nanti kita bahas ini, mudah-mudahan bisa sharing ilmu di sini. Oke. Kita mulai dengan alert Avia. Jadi sahamnya mau Bapak Ibu ganti Emyor, tinggal ganti sahamnya saja. Ketik alert Avia untuk mengecek alertnya ini fresh atau tidak. Nah, alertnya fresh Bapak Ibu. Terakhir dia 2024 Desember. Ini fresh ya, fresh alertnya Avia. Pasti ada sesuatu ya Bapak Ibu. Tapi saya sudah masuknya sudah lama. Waktu itu dibahas di grup alumni dan dibahas di kelas ya Bapak Ibu. Ya kita bahaslah di sini. Masuknya lama ya, bulan Desember inilah kita masuknya, sudah lama juga masuknya. Enggak juga ya. Kapan nih? Pokoknya di kelas kita bahas. Ada yang ngusulin nih. Saya Avia ini ada yang ngusulin. Dia bilang, Pak ini di belakangnya korporasi Sukanto Tanoto. Oh iya juga ya. Oke, setelah kita cek alertnya, kita cek dengan Speedo. Speedo Avia. Untuk daily-nya, ini valid. Daily-nya berada di zona grid. Artinya untuk Avia ini demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek Speedo Avia. Walaupun speedometernya masih bisa berubah, kita tunggu hari weekend. Weekly-nya dia mengatakan demand-nya lebih besar daripada supply. Dia berada di zona grid. Kita cek dengan Star. Avia, rotasi saham. Relatif terhadap komposit ya. Avia ini dia berada di zona panic. Boleh kita sebut dengan habis panic. Ini bisa nggak ya? Habis. Dia habis panic terbitlah hope ya Bapak Ibu. Dia ada penguatan ke kanan saat kompositnya melemah, jadi tanpa akselerasi menguat. Dia melemah dulu, lalu secara relatif Avia ini menguat terhadap komposit yang melemah ya. Ini kita tunggu aja dia bergerak dari panic menuju hope ya. Di sini habis panic
terbitlah hope. Nanti kalau dia masuk hope berarti demand-nya sudah dominan. Outperform dia terhadap composite. Lihat weekly-nya, Westar Avia, walaupun dia belum valid, ini layak-layak juga untuk dicek ya. Avia ini dia weekly-nya berada di grid, melemah dalam beberapa bulan, sebulan lebih ya, hampir 2 bulan mungkin. Lalu dia ada penguatan lagi untuk ini bukan sebulan. Ya sebulan lah. 1, 2, 3, 4 sebulan setengah ya Bapak Ibu. Lalu kita cek dengan VPA monthly. Kita mau lihat struktur besarnya. Jadi Bapak Ibu tinggal ikutin saja ini step by stepnya. Avia, kita lihat apakah wake-up-nya sudah terbentuk. Nah, ini yang kita maksud. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada rezeki, nanti kita bisa bertemu, ada umur, ada rezeki, kita bisa ketemu di wake-up. Ini disebut dengan marking down. Kok kecil. Nah, ini ya. Jadi, saya setuju begitu ada yang ngusulin, bukan saya nih. Ada yang ngusulin, Pak, ini dia sejak IPO belum ada wake-up-nya. Di sini sudah ada sinyal stopping volume. Jadi, mungkin ini adalah selling climax ya. Auto reaction. Atau mungkin sini selling climax, auto reaction, secondary test. Maka ini sudah ada. Jadi belinya memang dari tahun 2024. Ya Bapak Ibu, belinya dari tahun 2004 karena sedang berjalan struktur besarnya. Ini kalau seperti yang terjadi di Archie, MBMA, ini nanti di kelas kita bahas ya untuk yang berminat mempelajari volume price analysis dan wake off method, kita mencari saham-saham yang beggar atau yang berdasarkan wake off method. Oke, weekly-nya dia memang belum terjadi struktur wake off besarnya. Lalu kita lihat VBP monthly Avia. Agak lama. Oke, jadi kalau kita lihat dia memang sudah bottoming. Low, high, low, tinggal dia break bentuk lagi higher high bulan ini mudah-mudahan. Ini tanggal 1 aja segini. Kemarin dia turun dulu ya, mengembarui pullback. Dia tertahan di demand zone. Ini ada demand zone yang menahan ini ya. Ya mudah-mudahan kuat dia karena dia memberikan second chance coba di weekly. Kita VPA weekly Avia. Ya, jadi weekly-nya kalau kita lihat marking down-nya sejak IPO, di sini adalah selling climax. Ini ciri-cirinya selling climax Bapak Ibu. Authorization secondary test, kita nggak tahu apakah ini spring atau di sini selling climax. Ya, kalau ini selling climax, authorization secondary test, ini mungkin second chance the best time for buying, ini second chance to buy ya. Tinggal dia break, naik ke atas 482, jadilah tuh barang. Jadi kalau mau main struktur besar, stop loss-nya di sini ya Bapak Ibu. Ini volumenya kecil-kecil, memang ciri khasnya begitu. Ini nanti di daily baru mudah-mudahan kita ketemu yang namanya fase B-nya. Mungkin di sini selling climax-nya nanti kita lihat. Ini di weekly ya. Kalau main di weekly 482 ini harus break, maka dia naiknya nanti bisa beggar ini. Atau wake off-nya berjalan lah. Kalau nanti ada yang komplain beggar dari mana? Ya, kita lihat wake off saja. Ya, di sini volumenya kecil. Kita tunggu ledakan volume di the best time for buying atau yang break 882 ini. Kalau disertai dengan ledakan volume atau breakout dengan volume yang besar, mungkin inilah yang disebut dengan late institutional yang diajarkan di workshop volume price analysis. Nanti yang berminat ikut belajar volume price analysis, silakan ikuti dulu trading as business sebagai basic dan intermediate-nya, karena kalau sudah bicara dengan wake off, kita tidak bicara lagi dengan risk management. Jadi wajib ikut di sana. Karena ada yang kemarin minta ya daftar, tidak bisa, memang tidak bisa. Tanya aja peserta workshop yang sebelumnya, itu memang tidak bisa. VBP weekly Avia. Nanti nggak nyambung kasihan di kelas. Oke, dia kalau bermain di weekly ya Bapak Ibu, kita punya supply yang besar di sini. Tapi kalau ini lewat, 500 ini lewat, dia bisa naik tinggi. Paling nggak mengejar 1000-an lah, atau high-nya ini. Jadi ini marking down, ini mungkin akumulasi, nanti dia break, ini marking up. Jadi struktur wake off-nya sedang berjalan ya. Nanti kalau sudah naik tinggi baru kita bilang, wah ini muncul ini. Padahal dulu kita belinya pas ada di spring atau ini semacam ada rejection ya di bulan ini. Tidak di April itu. Oke, analisanya itu weekly. Kalau berjalan di weekly mantap ya, karena wake off itu di pasar saham Indonesia berdasarkan pengalaman saya, wake off-nya berjalan di weekly. Sekarang kita lihat daily-nya VBP, VPA, Avia. Oke. Ya. Ini daily-nya kalau lihat di daily ya susah karena strukturnya.
Memang harus lihat di weekly ya. Kalau lihat sini ya selling climax, mungkin bisa di sini selling climax ya. Tapi kalau saya sih cenderung mainnya di weekly. Oke, dia the best time for buying, dia turun lagi. Dia hari ini kuat sekali. Oh, tapi kurang serak saya. Ini ada effort, ada result ya. Volumenya besar sekali di rata-rata ya. Jadi dia spreadnya wide ya. Tapi volumenya memang up, cuman tidak terlalu besar nih. Kita tunggu besok. Jadi besok ini masih akan ada kesempatan, mungkin ada kesempatan. Karena ini volumenya, memang ada perbedaan volume ya di sini. Cuman volume ini dengan spread yang ini dia tidak sebanding. Ini hati-hati. Sinyalnya memang effort to rise bullish sign. Ini bullish sign. Ada bulatan di sini. Dia juga bilang high volume up bar. Volumenya lebih tinggi dari kemarin dan di atas rata-rata. Secara textbook iya, dia mengatakan memang up bar. Spreadnya wide. Dia up bar ya, nih up bar ya, sudah diajarkan ini di kelas workshop. Low high high low high high, ini adalah second chance to buy. Jadi break up the best time for buying mungkin ini adalah the best time for buying. Dia naik ke atas untuk turun memberikan second chance. Second chance to buy, ini nggak bisa ditulis pula ya, second chance to buy. Mudah-mudahan ini volumenya mulai bergerak membesar. Kalau membesar dia valid. Jadi stop lossnya kalau di sini aja aman ya, 416. Nah, kalau enggak nanti kita buyback lagi di bawah. Kita harus tahu demand-nya di mana. VBP Avia. Nah, ini kita harus tahu. Oh iya. Jadi stop lossnya agak sedikit di bawah ini. Ya, ini ada besar. Di bawah ini adalah rejection yang ada demand zone di bawahnya. Oke, dia cucuk naik. Demand zone. Jadi kalau maupun dia tes ke bawah lagi, ini sebenarnya zona buy ya. Ini karena demand zone di sana. Second chance to buy, dia memberikan the best time for buying, dia memberikan second chance to buy. Terlihatnya di daily seperti ini, tapi mainnya di weekly ini. Tidak ada gap ya, kelihatan di daily. Oke, kita lihat dengan dia F-All paling enak. Karena dia nggak kelihatan power box-nya ini. Kita lihat. Tuh kan. Tidak kelihatan power box-nya. Power box buy-nya nggak ada yang signifikan besar nih. Ini power box sell malah. Jadi volume ekstrimnya juga nggak ada di sini ya, nggak kelihatan. Ya, jadi amannya pasang stop loss tadi di bawah demand zone tadi lah. Nggak kelihatan power box-nya. Mungkin besok ya, nggak tahu. Kita lihat dengan wave Avia. Mungkin wave-nya bermain di weekly. Tapi kita cek daily. Nanti Bapak Ibu cek weekly. Di weekly sudah berjalan ya Bapak Ibu. Wave-nya sudah berjalan mulai dari sini, check off wave-nya. Hari ini di Avia itu malah hajar kiri ya. 2 miliar hajar kiri nih rupiahnya. Coba lihat weekly-nya. Wave Avia. Oh iya, ini sedang jadi perubahan wave ya Bapak Ibu di sini. Ini sudah terjadi di sini. Nih. Ini agak kritikal ya, nggak apa-apa. Ini sudah terjadi bottoming ya. Weekly-nya terjadi bottoming. Kita lihat dengan DOM. Mudah-mudahan sudah jadi ya. DOM Avia, bagaimana dominasi rasio? Kita mau lihat asing versus lokal. Oh ya, udah update. Kalau kita lihat asingnya besar, Bapak Ibu, rasionya ya, maksudnya bagi saya 20% asing sudah cukup besar. 20%. Ya, paling idealnya adalah 50+1, tapi jarang ketemu 50+1. Foreign di weekly-nya besar juga, mungkin gara-gara hari ini dia besar, jadi yang lainnya ikutan besar. Nanti kita cek dengan chart foreign flow Avia, perintahnya adalah PIF Avia. Kita cek bagaimana asingnya. Oh, asingnya dominan besar, tapi keluar. Oh iya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, di sini asingnya masih hari ini berarti lokal nih ya, yang menggerakkan saham itu naik karena asingnya net sell. Dominan asingnya membesar. Dalam 5 hari makin lama makin membesar, tapi ternyata asingnya keluar. Jadi memang harus dicek. Asingnya besar, tapi dia keluar. Ini profit taking mungkin asingnya nih. Ya, ini tidak disupport oleh asing. Lokal berarti nih. Kita lihat hari ini asingnya net sell 10 miliar. Dalam 5 hari akumulasi 59 miliar. Dalam 20 hari 140 miliar net sell. Dalam 60 hari 130 miliar net sell. Dalam 100 hari ada 202,9 miliar asingnya net sell. Jadi asingnya masih keluar terus. Mungkin
dia besar, tapi sebagai net sell ya, netnya itu. Kita lihat dengan tren Avia. Wah, Q1 2005 overvalue dia sahamnya, kalau percaya ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat trennya masih sideways nih, dia belum. Kalau weekly mungkin, ini belum nih Bapak Ibu, dia tren, dia naik ke atas nih masih belum. Kalau naik masih break mungkin dia akan uptrend Q1 ya. Kita lihat dengan PWS Avia. PWS Avia, kita lihat sinyal buy ada di EDX, indikator EDX sudah buy, trennya masih down, kalau di daily down ya. Ini kita lihat dia ada flower resistance, nanti kita tunggu, ini udah mulai perubahan warna, ya mungkin tunggu satu besok atau lusa dia baru keluar lagi flowernya, ini belum berarti, tunggu dia masuk ke atas mungkin dia keluar, ini belum kuat supportnya, jadi jangan sampai tidak pasang stop loss. Kita lihat volumenya sangat very high, spreadnya wide, tapi belum indikasi akumulasi belum ya. Statusnya strong, candlenya strong ya. Nah, ini buying pressure-nya cukup kuat. Itu dia, artinya kesimpulannya kalau di PWS ini masih menunggu, mungkin besok masuk, sinyal buy-nya masih 4 candle lagi ya. 1, 2, 3 candle lagi. Ini ya, hitam, 1, 2, 3. Ya, tergantung kekuatan demand-nya lah. Ya, kalau membentuk low, high, high low, ini trennya sudah low, high, high, low, high, low. Untuk break, maka jalanlah ini barang. Sebenarnya udah jalan dia, kalau tadi lihat itunya. Oke, kita lihat sekarang Emior. Ini Emior ini saya analisa singkat saja. Kalau Bapak Ibu berminat di Emior, silahkan analisa sedetail Avia. Emior ini fresh juga. Bulan 5, tanggal 14, bulan 6 tidak ada, bulan 7. Ini fresh, kita asumsikan fresh. Kita cek dengan Speedo Emior, daily-nya. Nanti Bapak Ibu silahkan cek weekly-nya Speedo Emior. Wah ini, lama, lagi rame. Botnya lagi rame ya. Atau internet saya yang lama. Ini lama sekali loadingnya. Grid, kalau kita lihat Emior, dia berada di zona grid, artinya demand-nya juga lebih besar pada supply. Bapak Ibu silahkan cek weekly-nya sendiri. Kita cek dengan Star Emior. Rotasi saham, tadi dari itunya bagus, potensial reversal dia. Emior, dia berada di zona panik. Tapi lihat, sudah beberapa hari dia bergerak relatif terhadap komposit. Harus ada kalimat relatifnya. Jadi, relatif terhadap komposit, maka Emior menguat. Kita sebut sebagai habis panik, terbitlah hope. Ya, panik, terbitlah hope. Jadi ini bisa dipantau nih. Habis panik, terbitlah hope untuk Emior. Tanggal sudah benar. Kita lihat dengan VPA Avia. Nah, ini saya cuma kasih daily-nya. Bapak Ibu silahkan analisa sendiri. Takutnya kalau nggak lihat weekly nanti salah ya. Bottoming-nya di Februari akhir. Ya, ini selling climax. Ya, di sini dia kok Avia? VPA Emior. Maaf. Di kepala saya masih Avia. Emior. Nah, ini dia double bottom ya. Ini dia selling climax. Ini dalam sini second chest buy-nya dalam ya. Ini adalah low, ini adalah high. Ini adalah kalau dia tidak bisa close di bawah adalah high low. Ini higher high. Mudah-mudahan dia break 2310. Kalau lihat ini volumenya lebih meyakinkan sih. Ini juga terjadi akumulasi kalau kita lihat. Dia naik ke atas, mudah-mudahan naik terus ke atas. Ini ada gap ya. Itu dulu yang kita pantau karena dia ada gap. Kita cek from flow, PIF Emior. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Emior Mayora Indah. Ini menarik ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat dia sejak Januari atau awal Februari dia turun terus. Nah di sini kita Juni kemarin berapa hari, 3 hari terakhir, dia ada net buy nih, sudah naik nih. Ya dari sini net buy hingga hari ini asingnya net buy 9,4 miliar dalam 5 hari sudah tercatat 24 miliar net buy, tetapi dalam 20 hari masih minus 19,8 miliar net sell tercatat. Berarti kesimpulannya sementara ini dia masih asingnya masih net sell, tapi dalam 5 hari sudah ada yang masuk. Kita tunggulah. Dalam 60 hari ada minus 109,7 miliar net sell,
sehari ada minus 177,9 miliar asingnya net sell. Jadi trennya nih masih net sell karena 20 harinya masih net sell ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau dia pullback kita tunggu aja nih 2100 sampai di sini S3 ya, stop lossnya di bawah ini. Jadi kalau dia pullback lagi ke bawah naik ke atas bisa dapat harga diskon nih bagi yang belum punya. Ini ada gap, hati-hati ya. Ini confident kita naik ke atas ini karena ada gap. Baik, itu saja Bapak Ibu aftermarket close untuk malam ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Mohon disebarkan videonya. Mudah-mudahan yang lain dapat ilmu dan ide, masukan untuk trading berdasarkan pendekatan volume price analysis. Semoga bermanfaat. Ya, kalau yang berminat untuk workshop batch 41 masih bisa, tapi 40 saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu. Kasihan kalau kebanyakan, nanti nggak ini. Saya nggak mengejar peserta workshop banyak-banyak, tapi kesempatan ini gunakan, terutama yang ingin belajar volume price analysis nanti, biar tenang kalau membaca market. Oke Bapak Ibu, insya Allah bertemu di anisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.